Selamat datang di Perspektif teman-teman semuanya. Buat yang baru saja menemukan channel ini silahkan di subscribe dulu, dinyalakan notifikasinya. Di channel ini di setiap video yang kita punya kita membahas update informasi dari dunia politik dalam negeri. Jadi buat teman-teman yang suka banget ngobrolin soal politik silahkan di subscribe dulu. Oke, kita bahas informasi apa nih yang baru dari dunia politik. Karena kita udah bosen banget ngikutin polemik isu ijazah Pak Jokowi. Bosen banget. Ada yang sudah memprediksi dari awal Pak Jokowi yang bakal menang dan Roy Suryo CS cuman tinggal tunggu waktu aja. Makanya bosen ngikutin tengah-tengahnya ini udah gak penting. Soalnya mereka pasti ngandang gitu. Ada juga yang bosen itu karena gregetan. Karena si Roy Suryo ini kenapa sih gak segera diborgol gitu. Jadi males mengikuti. Tapi apa benar nanti pihak Roy Suryo yang bakal masuk penjara? Soalnya si pakar panci ini pede. Dia kan cuman analisa foto dari postingan sosmed orang lain. Dian Sandi. Jadi kalau ada apa-apa si Dian Sandi lah yang mesti masuk penjara. Loh. Kalau menurut kalian gimana? Siapa yang harus masuk penjara? Tulis di kolom komentar di bawah. Nah, boleh disebut apa saja pertanyaan yang baru itu? Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi silaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Dan juga yang kedua, saya juga tidak memerintahkan untuk memposting ijazah itu di media sosial. Ini pihak penyidik nanya, Pak kenal dengan Dian Sandi nggak Pak? Pak Jokowi jawab, saya kenalnya baru ketika yang bersangkutan itu bertamu ke kediaman. Jadi waktu itu kan Dian Sandi ke kediaman Pak Jokowi untuk minta maaf. Jadi lebih tepatnya atau lebih rincinya, Dian Sandi ini minta maaf karena sudah ngeposting sebuah foto yang dia aku sebagai ijazah Pak Jokowi yang kemudian dianalisa oleh Roy Suryo. Jadi memang tidak ada arahan dari Bapak atau Mas Kaisang untuk mengupload foto ijazah itu? Betul, tidak ada arahan sama sekali. Itulah kenapa saya datang ke sini untuk minta maaf. Berarti baru kali ini ya datang ke sini, Pak? Saya baru kali ini, bahkan bersalaman dengan Pak Jokowi pun baru pertama kali. Kalau dulu pernah ketemu hanya di acara partai saja. Jadi setelah bertemu mungkin Bapak mengatakan apa terkait dengan... Ya beliau maafkanlah tentu, karena niat saya kan memang tidak pernah untuk mempermalukan beliau kan. Niat saya hanya ingin agar itu terang dan segera selesai, agar orang-orang yang memfitnah Bapak ini ya tidak seperti yang kemarin-kemarin itu. Kan itu harkat martabat orang di situ gitu. Tapi apakah Dian Sandi ini pantas untuk jadi tersangka karena dia ikut terlibat, kata Roy Suryo ya, karena dia yang upload? Pendapat kalian seperti apa? Dia yang posting begitu. Tapi ada satu yang terpatahkan ya, bahwa Pak Jokowi tidak ada sangkut pautnya dengan Dian Sandi. Pak Jokowi tidak mengutus Dian Sandi untuk ngeposting di sosial media, atau bahkan ada kalimat Dian Sandi dijadikan tumbal oleh Jokowi. Ini nggak bener gitu ya. Nah kalau sekarang penyidikan dilakukan oleh Polda Metro Jaya misalnya mengatakan bahwa saya salah, ya saya bisa berbuat apa? Ya, saya memang bersalah kan begitu. Iya. Gentle. Tapi kalau Polda Metro Jaya sampai hari ini mengatakan bahwa apa yang saya lakukan itu sesuai dengan laporan Pak Jokowi misalnya, bahwa saya memang tidak melakukan, saya, mereka juga harus terima dong. Yeah. Kalau mereka berusaha menggeret saya, ya itu soal lain. Yeah. Tapi kan begini saya bilang, saya itu tidak setuju dikatakan dikorbankan ataupun dikambing hitamkan. Tidak ada itu di dalam rumus hukum seperti itu. Kalau Anda bersalah, ya menurut hukum Anda bersalah. Ya kan? Bukan dikorbankan atau dikambing hitamkan. Itu yang saya tidak setuju dari awal. Ya kalau memang menurut hukum saya ini bersalah, ya saya bersalah kan gitu. Jangan dikait-kaitkan bahwa saya akan dikorbankan. Tidak ada dikorbankan tuh. Lagi pula kan saya sudah jelaskan apa yang saya lakukan ini di luar daripada
koordinasi dengan partai, apalagi dengan Pak Jokowi misalnya begitu kan. Iya, itu banyak juga yang... Jadi gimana saya dikorbankan sama Pak Jokowi, orang saya tidak berkoordinasi dengan Pak Jokowi kan begitu. Orang dikorbankan itu kalau dia disuruh lalu dia dijerumuskan, itu dikorbankan. Ini orang nggak pernah disuruh kok dikorbankan, apalagi bilang dikambing hitamkan. Emang siapa Roy Suryo itu mau kambing hitamkan saya? Ya kalau dia salah, salah sendiri dong. Kenapa dia harus korban-korban saya? Ini apa merasa digeret-geret kayaknya ini? Ya silakan aja dia mau geret, dia mau ngapa-ngapain. Emang saya takut sama dia? Nggak ada saya urusan sama siapapun. Iya. Saya bilang sama waktu saya ketemu sama beliau itu di acara salah satu TV. Dia kan bilang begini sama saya, masih ingat betul kalimatnya. Dia bilang, nanti itu yang akan jadi tersangka sampean. Kalau kami itu akan bebas. Dia bilang. Kadang-kadang juga Pak Roy Suryo ini ngomong. Gini maksud saya. Dan justru ini gentle. Laki itu begini. Nggak kayak Egy Sujana. Egy Sujana itu malah justru lari ke Inggris kayaknya ya. Coba kita tonton videonya. Tulis surat ke Presiden Prabowo untuk menerima TPUA. Walaupun saya nggak ada di Indonesia, kan ada wakilnya aja lah. Masih di Inggris. Saya lebih milih di sini dulu karena unpredictable-nya nasib atau kepada keadaan saya yang tidak pasti. Saya yang udah 3 kali di penjara, nggak mau di penjara lagi saya mau lawan aja terus. Sampai dijemput nggak apa-apa. Tapi kalau saya udah di Indonesia, belum apa-apa udah ketangkep lagi, ngapain? Blow on namanya. Egy Sujana memprediksi kalau saya di Indonesia, ini nggak lama saya bakal ketangkep nih, bentar lagi gitu. Makanya dia lari ke Inggris. Pura-pura mau bertamu di kantornya Amnesty International di London. Mau melaporkan Pak Jokowi. Dan seterusnya. Itu cuma kedok. Cuma alasan. Biar bisa lari ke Inggris gitu. Karena dia memprediksi dirinya sendiri bakal segera dikandangin kalau tetap berada di Indonesia. Nah ini satu orang yang menurut saya udah fix sih. Sudah fix bakal masuk begitu ya. Gak kayak Dian Sandi. Harusnya kalau misalkan salah aja. Kalau harus dipenjara ya itu resiko. Emang melakukan kesalahan ya kan. Gentle dong kayak Dian Sandi. Tapi kan kita cenderung membahas Jokowi hari ini dengan teori kekuasaan tadi. Seolah-olah Jokowi mampu mengendalikan pengadilan, mampu mengendalikan polisi. Masuk Bareskrim dicuriga. Masuk pengadilan dicuriga. Pak Surya bilang tiba-tiba kita ke internasional. Pak, jangan juga Bapak seperti pemain Korea, seolah-olah merasa paling tersakiti. Saya juga dipanggil ini 4 di Polres sampai ke Mabes loh. Sama-sama kita ini, tapi nggak pernah saya teriak-teriak. Menarik. Nggak pernah teriak-teriak kriminalisasi. Benar tapi ya, benar. Ada beberapa informasi kabar dari berita-berita yang beredar bahwa Dian Sandi ini juga beberapa kali sudah dipanggil oleh polisi. Jadi bukan dalam arti dia tidak bermasalah, dalam arti gimana ya? Dia kemudian aman-aman aja, nggak juga sih. Dipanggil juga oleh polisi. Nah ini menurut kalian gimana nih? Apakah orang ini ikut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang sudah ngasih trigger, yang sudah ngasih bahan ke Roy Suryo dengan postingan sosial medianya, atau karena niatnya baik ya, tahu Pak Jokowi itu diserang-serang terus dia inisiatif aja posting ijazah Pak Jokowi, ternyata blunder ya, ternyata langkahnya salah. Menurut kalian seperti apa? Apakah harus ikut bertanggung jawab? Tulis di kolom komentar pendapat kalian. Lanjut ke proses pengadilan itu atau ada ruang untuk coba berdamai? Kalau dari kami nggak ada. Satu lagi yang penting ya, tidak ada dan jangan diplesetkan. Katanya ada upaya kami damai dan minta maaf gitu. Insya Allah tidak. Ya gitu. Kita memang harus sampaikan dengan detail dan kalaupun ini belum terbukti sekarang, saya percaya. Ya udah kita salaman ya berarti. Ya gitu. Kita salaman apa dulu? Lanjut terus. Salaman apa dulu nih? Karena gini. Maknanya apa dulu nih? Karena gini Bang, maknanya supaya terus gitu. Saya pernah bicara Mas Roy waktu itu abis di LC ya, benar ya Mas Roy, ini ada orangnya. Saya bilang Mas Roy ngapain sih, maaf nih saya bilang Mas Roy kan udah tua, ini kan nanti menjerat Mas Roy, bener kan? Ngapain sih kita damai-damai aja? Sorry, sebentar aku selesaikan dulu baru Mas Roy. Saya bilang kita nih sebagai anak bangsa merah putih ya kan, kita damai-damai aja. Nanti saya ngomong sama teman-teman dan Pak Jokowi. Saya pernah ngomong kayak gitu, terus Mas Roy cengar-cengir ya udah nggak jadi, ya kan? Ya kan itu kan demi udah. Republik ini, demi kebenaran dan kejujuran,
insya Allah harus kita sama Mas, saya tampil ini untuk kebenaran dan pencerahan untuk anak bangsa kita. Baik, biarkan kita tahu nantinya seperti apa. Tidak ada kata damai, kata Roy Suryo. Kalaupun ijazah asli ditunjukkan, tetap ada alasan untuk tidak percaya. Tetap akan dibangun narasi untuk tidak percaya. Mau dibawa ke ranah internasional, jikapun itu tidak terbukti, sampai akhirnya pengadilan akhirat. Ini larinya kira-kira ke situ. Yang pasti nggak pernah ada puas, tidak pernah ada puas, tidak ada kata maaf dan tidak ada kata puas. Bahkan ketika ijazah itu ditunjukkan di muka umum seperti apa yang mereka mau, saya yakin juga nih bahwa Roy Suryo pasti akan tetap rewel, entah apa permintaan baru. Pokoknya Pak Jokowi akan diserang terus. Justru ketika dituruti apa mau mereka nggak terima. Loh, jangan dulu. Jangan nurut saya dulu nih. Kalau misalkan kalian semuanya nurut saya, selesai ini kasus, kan begitu. Mereka mau ini panjang. Mungkin sampai 2029, mungkin ya. Intervensi atau tanpa dorongan kita, melihat indikasi pidana-pidana yang terjadi, fakta-fakta hukumnya, ini nggak ada yang bisa mengelak ini. Kalau menurut saya sih tidak mendahului Tuhan ya. Ini udah hampir kalau katanya Roy Suryo 11.000 triliun masuk penjara. Ya. Jadi intinya bahwa tanpa kita mendesak, ya kan, biarkan saja Polda Metro Jaya memprosesnya dengan baik dan benar. Mari kita masyarakat sama-sama mengamati, sama-sama mengawasi dengan baik, ya kan. Jadi tidak ada yang nanti mengatakan bahwa ini dikriminalisasi atau ini sengaja disetting, ya kan. Jadi kita serahkanlah kepada Polda Metro Jaya. Oke. Mohon saksi, saya pelapor sekaligus advokat. Kok dilaporin balik oleh si orang Peradi Bersatu itu dan merasa belagu. Tadi saya lihat di TV nyerang-nyerang Rismond lagi. Itu ditempeleng aja Rismond, orang goblok itu. Oh, kalau dialog sama saya sih nggak usah banyak jalan. Sini loh. Kita preman lebih bisa preman lagi. Tapi kita ngaku. Egy Sujana mengaku kita preman katanya. Aduh. Apa ini? Juga intelektual gitu loh, Rismond. Ya, antum orang Batak, aku senang, aku berani kok, aku demen kok berani. Tapi dimaki-maki di TV kok diam aja itu. Bukan Bang, karena live Zoom, nggak bisa. Ya, live sikat aja live justru. Mendingan nggak usah diwawancara. Kok tolak aja, saya nggak mau wawancara sama Kutu Kupret gitu. Selesai. Ngapain diladenin Kutu Kupret? Egy Sujana yang sudah terpojok malah justru sekarang marah-marah ke Rismond. Ini kan gara-gara dia menyerang Pak Jokowi, orang-orang yang mendukung Pak Jokowi ikutan menyerang balik, mempertahankan orang yang mereka kagumi begitu. Ada Projo, ada Bara JP, ada Solmed, ada pendukung Pak Jokowi mau keluar semuanya. Karena mereka gregetan juga nih. Pak Jokowi sejak 2022 sudah diserang ijazahnya dan Pak Jokowi diam, tidak menggubris. Ini kan buat para pendukung Pak Jokowi, aduh, nggak sabar juga nih. Akhirnya keluar dan menyerang Rismond, Egy Sujana dan kawan-kawan. Bahkan sudah melaporkan ke pihak kepolisian. Ini disemprot nih sama Egy Sujana. Duh, orang-orang ini kenapa jadi ikutan menyerang kita gitu. Dan menyalahkan Rismond. Lain kali kalau misalkan diserang, serang balik. Kita tuh preman, kata Egy Sujana. Kalau menurut kalian gimana nih? Komentar silahkan tulis di kolom komentar di bawah.